pemeriksaan terhadap terdakwa setelah selesai, kemudian terdakwa ditempatkan di tempat khusus. Pada tanggal 15 Oktober 2022 terdakwa diperiksa sebagai tersangka namun tidak didampingi penasihat hukum, lalu terdakwa menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Pada tanggal 25 Oktober 2020 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang ketiga kembali sebagai tersangka. Tanggal 21 November terdakwa dilakukan pemeriksaan keempat. Terdakwa mulai ditahan tanggal 24 Oktober 2022 bahwa terdakwa juga diduga dalam melakukan tindak pidana narkotika, bahwa terdakwa disangka menyuruh saksi Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti narkotika dan menyuruh Dodi Prawira Negara untuk menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti, bahwa selanjutnya terdapat komunikasi antara terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara maupun saksi Linda Pujiastuti alias Anita, namun komunikasi sempat terhenti antara terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 21 September 2022. Kemudian terdakwa dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita juga berhenti pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 1 September 2022. Bahwa terdakwa mengetahui penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dengan barang bukti 41,4 kg dari saksi Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi. Selanjutnya dibacakan oleh Hakim Anggota. Bahwa terdakwa membuat narasi pada chat WhatsApp pada saksi Dodi Prawira Negara yang berisi memerintahkan saksi Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti narkotika dengan tawas dan bonus untuk anggota. Maksud terdakwa bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian barang bukti, tetapi maksud terdakwa untuk menguji saksi Dodi Prawira Negara karena ada kejanggalan. Perhitungan itu latar belakangnya apakah saksi Dodi Prawira Negara bermain-main atau tidak. Karena fakta di lapangan terdakwa juga sering mendapatkan, bahkan anggota terdakwa sendiri setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Benar pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Prawira Negara di Hotel Santika di lantai 8. Bahwa terdakwa tidak pernah menyebut jangan lupa Singgalang 1. Itu call sign atau panggilan terdakwa sebagai Kapolda kalau bicara dengan radio. Bahwa pemahaman terdakwa terkait Singgalang 1 adalah Kapolda dalam hal ini terdakwa. Bahwa tidak ada narasi terdakwa meminta untuk menyisihkan 10.000 gram. Bahwa laporan akhir sebelum press release jumlahnya menjadi 39 kg, artinya dari 4 tersangka itu sudah terjadi selisih 5 kg. Disitulah terdakwa menguji untuk yang kedua kali dengan narasinya. Terdakwa katakan, mainkan ya mas, minimal seperempatnya. Itu juga hal yang tidak masuk akal di dalam tradisi polisi. Maksud terdakwa menguji yang kedua kali itu berdasarkan perhitungan yang sungguh tidak masuk akal oleh saksi Dodi Prawira Negara yang mengirimkan hasil timbangan dari Gadean yang perhitungan awal berdasarkan laporannya 44,5 kilogram tiba-tiba menjadi 39,5 kilogram, belum termasuk yang dilaporkan 5 tersangka yang lebih jauh hanya sebatas itu dan tidak ada perintah yang tegas atau apa ya, tidak, karena personal terdakwa juga dikenal sering bercanda, tidak pernah memarahi anak buah, tidak seperti yang dibicarakan oleh saksi Dodi Prawira Negara. Benar kata mainkan ya mas, minimal seperempatnya dianggap oleh terdakwa tidak serius. Bahwa jika dianggap serius oleh saksi Dodi Prawira Negara, maka seharusnya saksi Dodi Prawira Negara setelah tanggal 13 atau 14 Juni 2022 memberikan laporan kepada terdakwa baik berupa kalimat, berita maupun foto. Bahwa berdasarkan berita acara forensik tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawira Negara terkait penyisian barang bukti dan tidak ada terdakwa menagih perintah penyisian tersebut. Bahwa terdakwa tidak serius memerintahkan saksi Dodi Prawira Negara dan apabila perintah tersebut kurang jelas,
maka seharusnya saksi Dodi Prawirana melakukan konfirmasi. Bahwa pada saat terdakwa kuliah di Universitas Indonesia, terdakwa sering bersama beberapa teman kuliah mampir di Hotel Classics, tempat spa-nya bukan tempat yang dalam kutip plus-plus. Lalu terdakwa kenal dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Di sana pada saat saksi Linda Pujiastuti alias Anita resepsionis di sana dengan sebutan Mami. Bahwa tahun 2007 terdakwa dikenalkan oleh suami saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang bernama Saudara Rudi yang kebetulan penggemar benda antik. Bahwa pada tahun 2007 terdakwa mengikuti Sespim sehingga mulai saat itu tidak lagi berhubungan dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa kemudian sekira tahun 2019 saksi Linda Pujiastuti alias Anita berkali-kali menghubungi terdakwa, di mana saksi Linda Pujiastuti alias Anita menginformasikan adanya penyelundupan narkotika. Bahwa terdakwa mengenal saksi Linda Pujiastuti alias Anita tahun 2006 sampai 2007. Kemudian tidak ada berkomunikasi kembali tahun 2022. Bahwa diawali dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang menghubungi terdakwa meminta melanjutkan pekerjaan yang di Brunei dan minta uang operasional. Dari situ terdakwa punya pikiran ini orang mau menipu dan bohongi terdakwa kembali. Lalu terdakwa ingin kerjain saksi Linda Pujiastuti alias Anita seperti itu. Iki ono barang 5 kg di Riau golekno lawan. Itu betul ya, tetapi maksudnya untuk ngerjain saksi Linda Pujiastuti alias Anita atau menjebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa yang mengacu pada perintah penyisipan itu tidak ada perintah menyisipkan, hanya memainkan ya mas, minimal seperempatnya, itu kalau seperempat dari 40 kg. Bahwa barang yang akan digunakan untuk menjebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita adalah fiktif. Namun angka 5 kg mengacu pada barang bukti narkotika jenis sabu yang berada di kejaksaan untuk persidangan. Karena pada tanggal 21 Mei 2022 setelah press release, terdakwa bertanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam, kapan batas waktu pemusnahan? Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Agam menjawab secepat-cepatnya. Lalu saksi Dodi Prawirana bertanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam, berapa yang akan dijadikan sebagai barang bukti persidangan? Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Agam menjawab 1 kg, lalu saksi Dodi Prawirana mengatakan 400 gram saja. Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita mengatakan bahwa terdapat anggotanya yang akan menghubungi yaitu saksi Dodi Prawirana, sementara komunikasi dengan saksi Dodi Prawirana bahwa terdakwa akan menjebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi Dodi Prawirana menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp yang mengatakan izin jenderal, yang bersangkutan sudah menerima langsung per buahnya 300, katanya sudah konfirmasi ke jenderal, mohon petunjuk. Lalu saksi Dodi Prawirana juga mengirimkan foto uang, kemudian terdakwa menjawab, enggak mas, dia bilang 400. Kata enggak mas merujuk pada pertanyaan saksi Dodi Prawirana terkait apakah sudah konfirmasi dengan terdakwa, sementara 400 menjawab merujuk pada chat dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Lalu terdakwa mengatakan batalkan lalu musnahkan. Bahwa terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg yang telah diserahkan ke Jakarta karena rencana terdakwa untuk memancing saksi Linda Pujiastuti alias Anita ke Sumatera Barat, kemudian meminjam barang bukti yang berada di kejaksaan. Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Dodi Prawirana ke Jakarta untuk mengurus karir. Bahwa saksi Dodi Prawirana melaporkan bahwa satu barang tidak bisa ditarik karena sudah terpecah-pecah. Kemudian tidak membalas lagi karena perintah terdakwa untuk menarik dan musnahkan. Bahwa terdakwa baru mengetahui pada saat ini bahwa narkotika jenis sabu tidak dimusnahkan. Bahwa perintah terdakwa barang bukti narkotika untuk dimusnahkan. Bahwa yakin narkotika tersebut telah dimusnahkan karena terdakwa mendapat laporan dari saksi
Dodi Prawiranegara yang mengatakan bahwa narkotika telah dimusnahkan ke dalam kloset. Bahwa kata jangan lupa Singgalang 1 tersebut berarti jangan lupa saya atau terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jangan lupa Singgalang 1. Bahwa maksud bonus untuk anggota yaitu metode terdakwa untuk menguji kejujuran saksi Dodi Prawiranegara terkait perhitungan barang bukti. Bahwa terdakwa tidak mengerti asal-usul narkotika yang berada pada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, terdakwa menanyakan kepada saksi Dodi Prawiranegara terkait perolehan narkotika tersebut. Namun saksi Dodi Prawiranegara hanya mengatakan siap salah. Bahwa maksud terhadap chat ganti terawas dan minimal seperempatnya yaitu untuk menguji kebenaran perhitungan barang bukti oleh saksi Dodi Prawiranegara karena terdapat kejanggalan yaitu terdapat selisih 5 kg. Bahwa secara teknis terdakwa bukan tupoksi Kapolda untuk melakukan pengecekan terhadap berita acara barang bukti. Bahwa pada saat saksi Dodi Prawiranegara menghadap terdakwa di ruang Kapolda, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Dodi Prawiranegara bahwa harga dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita, namun pada saat terdakwa dan saksi Dodi Prawiranegara membahas usulan saksi Dodi Prawiranegara, bahwa nama saksi Linda Pujiastuti alias Anita pada handphone terdakwa adalah Anita Cepu, dan sepengetahuan terdakwa bahwa saksi Linda Pujiastuti alias Anita adalah Anita, sebagaimana perkenalan terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita di Hotel Klasik. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2022 saksi Dodi Prawiranegara menghadap terdakwa di rumahnya dan pada saat itu terdakwa menanyakan dari mana narkotika tersebut berasal, apakah narkotika telah dimusnahkan dan bagaimana hasil menghadap ASSDM. Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada penyidik bahwa pada tanggal 29 September 2022 saksi Dodi Prawiranegara menghadap terdakwa di rumahnya dan membawa paper bag, namun saksi Dodi Prawiranegara membawa kembali paper bag tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan istri dari saksi Dodi Prawiranegara kepada istri terdakwa bahwa isi paper bag tersebut adalah uang. Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawiranegara untuk menjebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena pernah menipu terdakwa dan memiliki jaringan lapas, dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi Linda Pujiastuti alias Anita dapat dijebak di Sumatera Barat